Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi setelah lama tidak membuat konten, ya mungkin di pagi hari ini bisa lah tipis-tipis buat konten gitu kan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang belum masuk grupnya belajar trading, mungkin bisa join gitu ke grupnya belajar trading. Jadi nanti buat teman-teman yang belum join, linknya ada di deskripsi. Kita di sini ngapain aja ya? Kita di sini saling sharing. Terus nanti mungkin ada rekomendasi-rekomendasi buat teman-teman yang suka nungguin rekomendasi. Tapi semua tetap disclaimer on. Semua keputusan ada di tangan teman-teman. Tidak bisa dibulatkan pada apa yang telah kami berikan. Ya nanti tergantung dari teman-teman eksekusinya bagaimana, strategi teman-teman bagaimana. Karena setiap orang yang punya strategi berbeda walaupun masuknya sama, itu belum tentu memiliki hasil yang sama kayak gitu. Jadi seperti itu buat teman-teman. Jadi di pagi hari ini mungkin kita bisa melanjutkan pembahasan tentang kowal. Kenapa kowal itu sahamnya bisa naik uptrend gitu kan? Ya kalau kita ulik pembahasan kita di bulan Juli yang pernah kita bahas, pada saat itu di bulan Juli kowal mulai naik, ya kita pernah berpesan bahwasanya kowal ini komoditasnya mulai tumbuh di awal tahun itu adalah hal yang aneh. Karena biasanya kowalnya itu tumbuh di akhir tahun, di mana di Eropa itu mengalami musim dingin. Nah, di musim dingin ini Eropa mulai melakukan impor kowal yang cukup besar. Itu yang menyebabkan permintaan yang sangat besar dan akhirnya harga komoditas dari kowal sendiri ikut naik. Seperti itu. Dan di bulan Juli lalu kita udah pernah bahas bahwasannya kowal di bulan Juli naik, biasanya di akhir tahun aja naik. Saat di awal tahun udah naik, itu bakal mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ternyata bener. Di bulan sekarang baru bulan apa? Bulan September. Di bulan September aja kowal udah mencapai 180. Menurutku itu hal yang sangat wah gitu kan, karena kalau kita lihat dari segi chartnya juga udah sampai all time high seperti itu untuk harganya koal, all time high dalam 5 tahun. Jadi menurutku masih patut untuk diperjuangkan buat teman-teman yang masih pegang koal di bulan Juli di harga kalau nggak salah 12.000 bareng saya waktu itu ya. ITMG ya, terutama ITMG yang 12.000, teman-teman patut menunggu untuk ke arah mana. Menurutku kalau seumpama 19.000 besok jebol, 20.000 jebol, ya arah target selanjutnya ke 25.000 di bulan Desember. Tapi semua tergantung dari strategi teman-teman, akan teman-teman apakan. Kalau masih mau masuk sekarang ya nanti kita lihat aja di apa namanya di teknikal analisanya seperti itu, masih tanggung kah atau udah masih bagus untuk dikonsumsi, untuk dikoleksi kayak gitu. Tapi overall untuk saham Koal sendiri harusnya naik di bulan Agustus sampai bulan Desember, di mana Eropa mengalami musim yang dingin. Impor juga cukup tinggi untuk Koal. Jadi seperti itu untuk Koal. Kenapa Koal masih bisa uptrend? Ya analisa saya seperti itu dari bulan Juli. Di awal tahun udah mengalami kenaikan, di akhir tahun harusnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Walaupun di pertengahan tahun kemarin sempat ada isu bahwa koal tidak akan lagi digunakan di tahun 2025, ya itu masih jauh menurutku. Buat temen-temen yang koleksi koal pada saat itu harusnya ya udah mikirnya nanti aja, karena untuk konsumsi koal hari ini masih naik, ya pertimbangannya harusnya teman-teman masih menyimpan seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan dari saham dari koal sendiri. Ada Adaro, PTBA, ITMG, Harum, Indi, dan juga Doit. Kita ke Adaro terlebih dahulu. Nih, kalau lihat chartnya Adaro, dia dari sini di bulan apa ini, berarti di bulan Agustus di 1245 udah mulai mengalami kenaikan di sini. Sebentar, ini salah. Nah, gini. Ya, kalau teman-teman bisa ini harusnya ada koreksi-koreksi dulu di 1350 mungkin baru mengalami kenaikan lagi. Ya, kalau enggak ini menurutku area tanggung udah sampai resist juga 1400. Terus kemarin udah sampai 1400 tapi nggak kuat di 1400, diturunkan di harga 1300 berapa ini kemarin penutupan 1390. Menurutku ya harusnya ke 3000, 1350.
biar arahnya lebih mudah. Tapi untuk melihat kowal harganya komoditas masih naik ya kemungkinan kecil harga kowalnya bakal turun dulu, kecuali kalau seumpama yang kemarin beli di sini baru mau taking profit di sini, bisa jadi. Dan volumenya kemarin juga cukup tinggi menurutku, harusnya masih mengalami kenaikan. Barcat juga masih hijau, terus MACD juga udah naik dari angka 0, kemarin sempat golden cross di hari apa ini, di bulan September tanggal 3, tanggal 2. Harusnya kalau teman-teman yang beli di Golden Cross pada saat MACD apa namanya, MACD-nya mulai Golden Cross, ya teman-teman harusnya beli di berapa ini? Beli di 1280, itu menurutku cukup bagus. Jadi gitu aja untuk Adaro. Buat teman-teman mungkin yang masih beli di 1200 bisa hold mungkin, dan targetnya ke 1400. Kalau 1400 tembus ya arahnya kemana? Oh enggak, aku kira membuat all time high. Arahnya 1500 sampai 1600, cukup bagus buat teman-teman yang mungkin mau menyimpan sampai akhir tahun kayak gitu kan. MACD juga masih bagus, Barcat juga bagus. Kita lanjut ke saham kedua, ada PTBA. Oh bentar, di Adaro ya, sampai kelupaan kan. Kita lihat dulu di bandarmologinya, di broker summary Adaro. Nah, bandarnya akumulasi yang cukup banyak kemarin juga, asingnya juga masuk. Tapi bandar yang paling banyak masuk di sini kemarin. Terus lanjut ke PTBA, di mana kita lihat broker summary-nya terlebih dahulu. Untuk PTBA kemarin juga diakumulasi 13 billion, cukup bagus. Asing juga 12 billion, lumayan, dan dia udah menunjukkan arah uptrend juga. Tinggal 2400 bakal dijebol nggak hari ini, karena kemarin akan false breakout atau enggak maksudnya. Ya kalau kita lihat, kalau sampai false breakout ya arah selanjutnya ke sini lagi, ke 2000-an, 2200. Tapi harusnya 2400 ini bakal dijaga. Mungkin kalau turun ya bakal ke sini-sini aja. Nah, di arah 2390. 2390 ya, ini masih riskan ya kalau kita baru mau beli seperti itu. Ya kecuali kalau teman-teman mau beli buy on breakout, jangan sampai 2400-nya dijebol. Kalau 2400 dijebol, 2390 dijebol, ya udah jual dulu aja. Jual dulu karena dia potensi turunnya ke sini, potensi turun. Jadi mungkin bisa double top di sini kan. Turun enggak juga, ini bukan pola double top juga. Ya mungkin bisa turun gitu. Turun yang penting turunnya jangan sampai ke 2000 juga. Mungkin turun mending, kalau menurutku kalau kemarin resistnya yang sekarang menjadi support di 2400 dijebol, mending jual dulu aja deh. Buat yang buy on breakout kayak gitu, yang beli di 2400. Karena potensi turunnya sangat besar kalau nanti turun, tapi harusnya hari ini dijaga. Karena kita lihat MACD-nya dia juga mengarah tajam ke atas, volumenya kemarin juga bagus. Ya arahnya harusnya masih ke atas kayak gitu. 2400 jangan sampai jebol untuk PTBA. Asing kemarin juga beli banyak, bandarnya juga beli banyak. Kita lanjut ke saham kedua, ada ITMG. ITMG juga masih sekarang melanjutkan uptrend dia. Volumenya kemarin juga bagus, MACD juga bagus. Kemarin mau dead cross di apa namanya, di stock RSI tapi nggak jadi, lumayan. Ya target-target dia harusnya sampai 20.000 kalau aku. Ya tapi kalau membeli harga sekarang menurutku cukup tanggung. Kalau mau beli yang penting arahnya ini jangan sampai jebol. Di sini 2775. Cukup diwaspadai di situ. 17.550 maksudku. Jadi ya cukup bagus menurutku. Aduh. Untuk ITMG kemarin juga kita udah ngobrol dari bulan Juli. Di bulan Juli masih di 12.000. Selamat yang teman-teman masih hold gitu kan, yang tidak punya waktu untuk trading bisa hold jangka panjang ya. Mungkin arah target selanjutnya 20.000 sampai 25.000 kalau seumpama komoditas kowalnya juga mengalami kenaikan di akhir tahun, karena permintaan yang tadi kita sebutkan mungkin bakal cukup banyak. Seperti itu untuk ITMG.
Udah kita lihat broker summary-nya belum ya? Belum ya. ITMG kalau kita lihat broker summary-nya, dia kemarin didistribusi kecil-kecilan. Ya mungkin ada taking profit dulu karena dia udah mengalami kenaikan yang cukup banyak kan kemarin kan. Jadi bandar-bandar yang beli di sini bisa taking profit di sini kayak gitu. Di berapa kemarin 15.000 waktu mengalami penurunan sampai 14.950 kalau nggak salah ya. Terus dibawa ke 18.000 ya, kalau mau taking profit ya strategi yang bagus menurutku untuk kemarin para bandar. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Harum. Kalau kita lihat Harum di broker summary dia cukup bagus menurutku. Diakumulasi berturut-turut, asingnya juga masuk. Waktu itu aku sempat bilang di 4.800 bahwasanya dia buyback. Ternyata buyback tidak menghalangi untuk Harum naik kayak gitu kan. Volumenya juga bagus, pada saat dia naik volumenya naik, pada saat turun volumenya juga ikut turun. MACD dia juga udah hampir menyentuh arah nol dan masih tajam menuju ke atas. Ya mungkin buat teman-teman tetap harus hati-hati, stay calm gitu kan. Jangan sampai nanti dibawa ke 5.000 lagi karena dia masih buyback kayak gitu. Jadi untuk area sekarang aku belum rekomendasikan. Seperti itu untuk Harum. Ya mungkin bisa arah targetnya ke 6.000 ini bisa. Tapi kan menurutku masih 6.125 ya. Tapi menurutku masih agak riskan kalau belinya di harga 5.475 ini. Kayak gitu. Ya tergantung strategi dari teman-teman sendiri. Terus dia ada support di 5.000. Kalau 5.000 jebol ke arah 4.800. Di situ-situ aja biasanya tektokannya. Jadi seperti itu untuk Harum. Harusnya hari ini ada koreksi-koreksi tipis untuk Harum. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada INDY. Indi kalau kita lihat broker summary-nya, Indi ini dia. Indi kemarin juga didistribusi, terus asingnya masuk, bandarnya distribusi. Kalau kita lihat ya dia udah mulai menunjukkan pergerakan yang cukup bagus. Ada pola uptrendnya di sini. Ya kalau teman-teman baru mau koleksi bisa koleksi di 1385, 1380. Atau kita lihat di 1400 bakalan ditahan atau enggak. Kalau ditahan ya ini menjadi area support dia 1400. Stok RSI juga masih tajam menuju ke atas, MACD juga bagus menuki ke atas, bar chart juga masih bagus, hijaunya pekat. Menurutku hari ini harusnya 1400 bakal dijaga. Seperti itu. Agak bundet memang untuk Indi sendiri polanya. Terus lanjut ke saham yang terakhir. Indi udah ini belum ya? Oh udah. Lanjut ke saham terakhir ada Doit. Dimana Doit kalau kita lihat kemarin buat teman-teman selamat yang udah gabung di grupnya belajar saham, baru 1 hari udah naik kayak gitu kan. Doit nih, Doit kita beli tanggal 14, 15 kemarin dia udah naik. Beli di area 200 berapa ini? 298, kemarin naik ke 300 sekian gitu. 306, berarti ada 3%, ada 3%. 1 hari lumayan menurutku. Dia diakumulasi sama bandarnya 4 billion. Lalu asing juga kemarin beli. Kalau kita lihat teknikalnya ya dia kemarin kenapa kita rekomendasi? Ya karena dia udah di triangle symmetrical, bukan? Iya, triangle symmetrical di sini. Nah, ini dia. Dia kemarin di jebol area 304-nya ya ini ya kalau nggak salah 304, 302. Ya harusnya sekarang support dia ada di 304. Kalau seumpama beli di 306 atau 304 harusnya masih aman. Harusnya dia masih mengalami kenaikan, MACD dia juga masih di bawah 0, jadi harusnya dia MACD-nya masih mengejar ke arah 0 dulu. Menurutku masih cukup bagus buat dikoleksi buat teman-teman yang beli di 304 dan 308. Nah, seperti ini. Dia belum pernah breakout, walaupun false breakout di segitiganya ini ya menurutku cukup cantik menurutku. Harusnya dijaga di 304 dan 302.
Seperti itu untuk Doit. Jadi buat teman-teman yang kemarin ikut beli Doit ya mending di save dulu aja lah. Di jangka panjang kali aja jadi sesuatu di akhir tahun kan nggak ada yang tahu, targetnya ke 350 dan 360 kayak gitu. Ya buat teman-teman yang punya uang nganggur cukup lumayan ke 20% kayak gitu sampai akhir tahun. Jadi gitu aja Doit dan teman-temannya. Nanti buat teman-teman kalau aku ada salah ya mohon dimaafkan, maklum kan setiap manusia pasti memiliki kesalahan, tapi bukan alasan sebagai untuk menjadi alasan buat kita selalu salah, karena kita harus memperbaiki apa yang salah, apa yang salah, apa yang salah. Jadi kalau ada yang salah mungkin teman-teman bisa diingatkan kayak gitu. Gitu aja buat teman-teman belajar trading. Makasih yang udah nonton, see you next time. Happy a nice day buat sekarang tanggal berapa ini, tanggal 16. See you.